cerita hidup saya sama dengan Ustadz. Bapak udah nggak ada dari saya SD. Ibu saya penting mencarikan biaya sekolah untuk saya dan kakak saya. Kemudian ibu saya selalu dihina kalau anak orang miskin nggak boleh sekolah di sekolahan internasional. Ibu saya dibenci juga sama saudara-saudara di kampung karena kami orang miskin. Kemudian saya masuk ke pesantren supaya saya bisa menghafal Al-Quran. Pas saya masuk pesantren, saya dikenal dengan seorang ayah sambung yang harapan saya bisa menjadi sosok ayah untuk menggantikan ayah saya yang sudah wafat. Tapi beliau malah mengkhianati ibu saya. Beliau dengan perempuan lain dan gak mau menafkahi saya sama sekali. Dan saat itu saya masih menghafal Al-Quran 20 juz. Tapi karena kami gak mampu bayar pesantren, saya keluar dari pesantren. Saya menjadi tulang punggung. Dan saya juga dikecewakan oleh cinta pertama saya, yang saya harapkan itu akan menjadi jodoh saya nanti. Tetapi sama saja, dan saya berpikir semua laki-laki sama, gak ada yang baik untuk saya. Apakah saya salah, Ustadz, kalau saya meminta seseorang yang bisa menggantikan sosok ayah saya yang bertanggung jawab, bukan yang bejat seperti ayah dari saya? Pertama, sakit hati yang disebabkan orang tua itu adalah sakit hati yang paling dalam. Maka pelajarannya untuk kita yang sudah jadi orang tua, belajar ya jadi orang tua yang baik. Bunda jadi ibu, belajar ya jadi ibu yang baik. Dan kita laki-laki yang sudah menjadi ayah, belajar jadi ayah yang baik. Di dalam Al-Quran, percakapan antara ibu dan anak dan ayah dengan anak ternyata lebih banyak percakapan antara ayah dengan anak. Ibu dengan anak disebutkan 4 kali dalam Al-Quran. Ayah dengan anak disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Apa pesan yang mau disampaikan oleh Al-Quran? Ini pesan untuk kita para ayah, untuk punya waktu dan komunikasi bersama dengan anak kita. Apalagi jika anak kita perempuan. Al-ummu madrasatul ula. Ibu itu sekolah yang pertama untuk anaknya. Wal abu ro'isuha. Dan ayah kepala sekolahnya. Maka saat melangkah, ayah dan ibu harus belajar untuk jadi orang tua yang baik. Termasuk izin ya. Kalau ada rumah tangga yang sedang bermasalah, mohon maaf. Mungkin sebagai suami istri kita tidak berhasil. Tapi izin sebagai orang tua, kita harus belajar untuk terus menjadi orang tua yang baik. Yang kedua, Ahilman, bolehkah saya berdoa agar dipertemukan dengan laki-laki yang baik dalam hidup saya? Boleh, bahkan harus. Teteh, Mbak, kita akan bertemu dengan yang baik selama hati kita belajar melepaskan yang tidak baik di hati ini. Ingat ya, hati tidak akan mungkin bertemu dengan yang baik jika di hatimu masih menyimpan orang yang pernah menyakitimu.
Maka rumusnya catat ini. Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Status hari Senin besok. Lepaskan dia yang toksik, siapkan ruang buat yang asik. Hati ini tidak akan pernah bertemu dengan yang baik kalau kita masih menyimpan orang yang tidak baik untuk terus kita tangisi. Maka izin ya, jangan pernah menangisi orang yang menyakitimu. Terlalu berarti air matamu untuk menangisi orang yang pernah menyakitimu. Kalau mau nangis, 2. 1, tangisi dosamu karena takutnya kamu dengan Allah. Dan yang kedua, tangisi ujian yang Allah titipkan kepadamu yang membuatmu makin dekat sama Allah. Maka ada air mata yang dicintai oleh Allah. Salah satunya air mata yang mudah menangis kalau ingat dosa. Dan yang kedua, air mata yang mudah menangis kalau dia diuji. Kemudian dia bilang, ya Allah, sampai kapan kau biarkan aku diuji seperti ini? Maka jangan pernah bilang cengeng sama orang yang suka menangis. Jangan-jangan cara Allah melembutkan hati seseorang dengan tetesan air matanya. Para sahabat itu kalau nangis, air matanya diambil kemudian diusapkan ke bagian tubuhnya. Karena disebutkan bagian tubuh yang terkena air mata menangis karena takut dengan dosa. Dan dia gak kuat dengan ujian yang Allah berikan. Maka air mata itu yang tersentuh dengan tubuhnya, maka tubuhnya tidak akan tersentuh api neraka. Maka lihat, orang yang lembut hatinya itu bicara sedikit, tiba-tiba air matanya netes. Bicara sedikit, tiba-tiba matanya kayak mudah aja gitu. Dan itu adalah kebaikan. So, kakak, insya Allah ya, setelah luka yang pernah ada, Allah siapkan bahagia.